Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi pada organisme endotherm atau homoiotherm. Baiklah, langsung saja ke penjelasannya. Yang pertama, definisi termoregulasi. Termoregulasi adalah proses yang melibatkan mekanisme homeostatis yang mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal, yang dicapai dengan mempertahankan keseimbangan antara panas yang dihasilkan dalam tubuh dan panas yang dikeluarkan. Mekanisme pengaturan suhu tubuh merupakan penggabungan fungsi dari organ-organ tubuh yang saling berhubungan. Dalam pengaturan suhu tubuh, mamalia terdapat dua jenis sensor pengatur suhu, yaitu sensor panas dan sensor dingin. Kemudian, termoregulasi pada manusia. Termoregulasi pada manusia berpusat pada hipotalamus anterior. Terdapat 3 komponen pengatur atau penyusun sistem pengaturan panas, yaitu termoreseptor, hipotalamus, dan saraf eferen. Termoregulasi dapat menjaga suhu tubuhnya. Pada suhu-suhu tertentu yang konstan biasanya lebih tinggi dibandingkan lingkungan sekitarnya. Termoregulasi berkaitan dengan beberapa proses fisiologis di dalam tubuh, misalnya adalah yang pertama, aktivitas enzim. Laju enzim akan meningkat seiring peningkatan suhu. Pada suhu tinggi, maka kecepatan menurun karena enzim menjadi terdenaturasi dan tidak dapat berfungsi. Kemudian yang kedua, struktur kimia komponen penyusun tubuh. Pada suhu tinggi, fosfolipid kurang kaku sehingga permeabel yang memungkinkan banyak terjadi transport membran. Nah, pada suhu rendah, fosfolipid menjadi kaku yang menurunkan fluiditas sehingga berpotensi membatasi masuknya oksigen dan glukosa ke dalam sel. Regulasi suhu tubuh. Suhu tubuh ditentukan oleh faktor internal, yaitu proses metabolisme, dan faktor eksternal berupa perpindahan panas atau perilaku. Berkaitan hal ini, ada penggolongan dalam pengaturan suhu tubuh. Yang pertama, termoregulator atau endotermik, yaitu mampu melakukan pengaturan suhu tubuh untuk tetap stabil. Nah, yang kedua, termokonformer atau ektotermik, yaitu tidak mampu melakukan pengaturan suhu tubuh sehingga akan mengikuti perubahan suhu lingkungan atau tidak stabil. Ada beberapa cara hewan mengatur suhu tubuhnya. Nah, pada hewan akuatik yang endotermik atau disebut juga dengan hewan berdarah panas, mempertahankan suhu internal tubuh yang stabil menggunakan bulu, lemak, atau perilaku seperti berkeringat atau menggigil. Nah, contohnya itu pada mamalia dan burung. Adapun pada hewan darat atau hewan darat yang endotermik, yaitu mekanisme tubuh kebanyakan mamalia kehilangan air melalui keringat. Suhu tubuh relatif lebih tinggi dari lingkungannya. Contohnya, kerbau berkubang, anjing mengeluarkan panas dengan menjulurkan lidahnya. Pada suhu dingin, hewan-hewan endotermik akan mempertahankan panas tubuhnya, kemudian beruang melakukan hibernasi, penguin bergerombol, burung mengembangkan bulu untuk menangkap lapisan udara di sebelah kulit dan mengurangi perpindahan panas ke lingkungan. Termoregulasi hewan homoiotherm. Hewan homoiotherm memiliki suhu tubuh yang konstan walau suhu lingkungan berubah-ubah. Suhu tubuh dipertahankan sekitar 37 sampai 40 derajat Celcius pada mamalia dan 41 sampai 42,5 derajat Celcius pada burung. Untuk menjaga suhu tubuh tetap stabil, hewan homoiotherm melakukan regulasi secara fisik dengan gemetar dan evaporasi dengan mengeluarkan keringat. Bila suhu lingkungan meningkat secara ekstrim, maka aktivitas regulasi akan meningkat sejalan dengan perubahan ekstrim tersebut. Termoregulasi pada manusia. Pada manusia, inti tubuh dijaga dalam suhu 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Apabila terjadi perubahan suhu lingkungan, tubuh akan mempertahankan suhu dengan respon fisiologis dan juga perilaku. Pada saat suhu dingin, manusia menggigil. Ini adalah kondisi alami tubuh untuk menghasilkan panas. Pada saat
suhu panas, respon tubuh merespon dengan membuang panas melalui mengaktifkan serat kolinergik simpatik menyebabkan peningkatan keringat dan peningkatan kehilangan panas. Adapun mekanisme kehilangan panas yaitu panas yang keluar dari tubuh akan tersebar ke lingkungan. Cara mencapai itu dengan meningkatkan aliran darah ke permukaan tubuh hewan dengan persebaran pembuluh darah periferi. Nah, pada manusia terlihat kemerah-merahan ketika kepanasan akibat vasodilatasi pembuluh darah di kulit. Vasodilatasi pada vasokonstriksi di bawah kendali sistem saraf otonom. Kemudian sistem pengaturan suhu tubuh. Lokasi pengukuran temperatur tubuh yaitu pada ketiak atau aksila, sublingual atau di bawah lidah, atau rektar yaitu dubur. Temperatur dubur lebih tinggi 0,3 sampai 0,5 derajat Celcius daripada temperatur aksila. Suhu rektal akan konstan bila dibandingkan dengan suhu-suhu di daerah lain. Adapun faktor yang mempengaruhi suhu tubuh yaitu kecepatan metabolisme, demam, aktivitas, gangguan organ, dan juga lingkungan. Mekanisme kehilangan panas melalui kulit, yaitu yang pertama radiasi. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh memiliki panjang gelombang 5-20 mikrometer. Tubuh manusia memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit, 60% atau 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Nah, kedua ada konduksi. Proses perpindahan kalor secara konduksi bila dilihat secara atomik merupakan pertukaran energi kinetik antar molekul atau atom, di mana partikel yang energinya rendah dapat meningkat dengan menumbuk partikel dengan energi yang lebih tinggi. Konduksi terjadi melalui getaran dan getaran elektron bebas. Konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Yang ketiga, konveksi. Konveksi merupakan hasil kehilangan panas secara konduksi ke udara yang melapisi permukaan tubuh. Udara panas timbul karena lebih ringan dari udara dingin. Seiring tubuh kita memindahkan panas ke udara berikutnya, maka udara panas bergerak menjauhi dari permukaan kulit. Udara dingin yang menggantikannya. Pada akhirnya menjadi panas dan pola ini terjadi berulang-ulang. Jumlah konveksi kira-kira 15% dari panas tubuh yang hilang dalam ruangan. Yang keempat, evaporasi atau penguapan air dari kulit. Ini dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh sebesar 0,58 kilokalori. Pada kondisi individu tidak berkeringat, mekanisme evaporasi berlangsung sekitar 450 dan sampai 600 ml per hari. Hal ini menyebabkan kehilangan panas terus-menerus dengan kecepatan 12-16 kalori per jam. Evaporasi ini tidak dapat dikendalikan karena evaporasi terjadi akibat difusi molekul air secara terus-menerus melalui kulit dan sistem pernafasan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.